Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan, iman, Islam dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam majelis pengajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas makkiyatun, tergolong sebagai surah makkiyah yang diturunkan qabla al-hijrah. Wa qila madaniyatun. Menurut pendapat yang lain, Suratul Ikhlas itu madaniyah. Jadi ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Suratul Ikhlas itu makkiyah atau madaniyah. Sebagian mengatakan makkiyah dan sebagian mengatakan madaniyah. Wahia arba'u ayat, dan Suratul Ikhlas terdiri dari 4 ayat.
Suratul Ikhlas itu surah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sababun nuzul dari turunnya surah Al-Ikhlas adalah bahwa ada orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ditunjukkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi permintaan atau pertanyaan dari orang Yahudi ini bukan untuk bertanya karena ingin tahu, bukan bertanya karena ingin tahu, tetapi justru untuk inat, untuk ingkar, untuk hanya untuk mengolok-olok saja, tidak sungguh-sungguh ingin ilmu karena cinta ilmu, karena ingin mendapatkan petunjuk, tidak, tetapi hanya untuk mengolok-olok Nabi saja tentang sifat Tuhan. Sehingga orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammadu sif lana rabbaka." Wahai Muhammad, tunjukkanlah sifat Tuhanmu kepada kami. Itu permintaan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian turun qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan itu kepada orang Yahudi itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi sifatu Rabbi." Inilah sifat Tuhanku. Hadirin rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat, itu adalah sesuatu hal yang benar, yang berdasar. Karena dalam persoalan sifat ini ada kelompok yang menafikannya, yaitu kelompok Mu'tazilah, yang mereka sering disebut kelompok Mu'attilah. Kenapa mereka disebut Mu'attilah? Karena hum yu'attiluna sifatillah. Karena mereka itu menafikan sifat-sifat Allah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak bersifatan dengan sifat. Menurut mereka Allah itu enggak memiliki sifat kalam, sifat sama, sifat basar, sifat iradah, kudrah dan seterusnya. Mereka meyakini itu, Allah tidak bersifatan dengan sifat. Itu keyakinan Mu'tazilah. Sementara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat-sifat, tetapi sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sifat yang azaliyah, abadiyah, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, berbeda dengan sifat makhluk yang hadisah. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, suratul Ikhlas ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa Allah itu memang bersifatan dengan sifat. Karena melihat dari sababun nuzulnya saja, sebab turunnya surah ini, itu sudah menjelaskan jawaban Nabi terhadap orang Yahudi yang meminta disebutkan sifat Allah.
Jadi orang Yahudi tadi mengatakan, ya Muhammad, sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami. Kemudian menjawab permintaan agar disebut sifat-sifat Tuhan, kemudian turun qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah nyambung sifat. Berarti surat ini menjelaskan tentang sifat Allah. Sudah seperti itu, setelah itu Nabi menegaskan, beliau mengatakan hadhihi sifatu rabbi. Inilah sifat Tuhanku. Nah, kalau sudah seperti itu masa mengingkari adanya sifat? Orang Mu'tazilah sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan sifat sebagaimana ditunjukkan oleh sababun nuzul dari suratul Ikhlas, dan bahwa Nabi menegaskan bahwa dalam semua ayat di surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Nah, sudah termentahkan, sebenarnya sudah terbantahkan pendapat Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu penting sekali kita untuk memahami suratul Ikhlas. Sangat penting setiap kita hendaknya paham makna dari surat Al-Ikhlas ini. Karena kita tahu bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang paling utama. Karena berkaitan dengan iman. Seseorang itu imannya kepada Allah akan benar jika pengenalannya kepada Allah itu benar. Jika seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, maka otomatis imannya juga akan salah. Imannya akan salah. Karena iman itu dasarnya adalah ma'rifah, pengetahuan terhadap sesuatu yang diimani. Iman kepada Allah itu dasarnya adalah ma'rifatullah, al-ilmu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika pengenalannya kepada Allah itu benar, maka imannya kepada Allah itu juga benar. Orang-orang Wahabi, mereka mengaku mereka beriman kepada Allah, tetapi pengenalan mereka kepada Allah itu salah, sehingga imannya orang Wahabi itu juga salah. Menyimpang. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Mereka mengatakan Allah itu berupa jisim, Allah itu bersemayam di atas arsy, punya muka, punya tangan, punya mata dan sebagainya. Itu kan enggak kenal Allah, meskipun mereka meyakini Allah itu ada, tetapi ketika mereka meyakini juga bahwa di satu sisi dia meyakini Allah serupa dengan makhluk, maka itu sudah bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', ataupun sifat-sifat Allah yang ditunjukkan dalam surah Al-Ikhlas. Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, kewajiban yang pertama bagi seorang hamba adalah al-'ilmu billah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki pengetahuan tentang Allah, wa rasulihi, dan mengenal Rasulnya, wa dinihi, dan mengenal agamanya. Jadi kewajiban yang pertama itu, dan itu yang wajib pertama kali diajarkan oleh seorang wali anak kecil kepada anaknya ketika sang anak itu telah berumur 7 tahun Hijriyah,
dan sudah mumayyiz. Itu dulu yang wajib diajarkan kepada anak, yaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah itu dengan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Nah, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah adalah suratul Ikhlas. Nah, ini akan menjelaskan, suratul Ikhlas ini akan menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah. Agar kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka kita fahami suratul Ikhlas. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul ngucapa sapa sira Muhammad, ya Muhammad, ya asyrafal khalqi, wong kang mulya-mulyane makhluk. Huwa utawi Allah, Allah iku Allahu Allah, atau huwa ya Allah, Allah utawi Allah, iku huwa iku Allahu utawi Allah, iku ahadun ahad. Walaisa lan ora ana li ahadin iku kedue wong suci sifatun utawi sifat kasifatihi kaya sifat-sifate Allah. Wal ahadulan utai ahad huwa ya al ahad iku alladzi zat la yaqbalu kang ora nrimo sapa alladzi alinqisama ing pembagian wala tajazzu'alan ora ya kabagi-bagi. Li'annahu krana sak temene Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku jisman rupa jisim. Wa qala lan wasdawuh sapa ba'dhum sebagiane ulama al ahadu utawi ahad iku bi maknal wahidi kelawan makna al wahid. Wa qala Abu Sulaiman al-Khattabi wa qala lan wasdawuh sapa Abu Sulaiman al-Khattabiyyu al-wahidu utawi al-wahid iku huwa utawi al-wahid iku al-munfaridu kang esa bidzati kelawan zat wala yudahihi lan ora nyerupani ing zat sapa ahadun wong suci. Wala ahadulan utawi ahad huwa ya ahad iku al-munfaridu kang esa bil makna kelawan makna fala yusyarikuhu mangka ora nyekutoni ing Allah fihi ing dalam al makna sapa ahadun wong suci. Hadirin rahimakumullah. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Apa maknanya ahad? Para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Yang pertama, al-ahad itu artinya alladzi la yaqbalu linqisam, yaitu zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi. Zat yang tidak bisa dibagi-bagi. Itu makna al-ahad. Apa artinya zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi? Artinya dia bukan jisim. Jadi dengan kata yang lebih singkat dan sederhana, Allahu ahad artinya Allah itu bukan jisim. Kenapa? Karena al-jismu itu adalah bagian yang bisa dibagi-bagi. Jadi al-juz'ul murakkab, bagian yang bisa dibagi-bagi,
Itu namanya jisim. Karena jisim itu artinya malahu tulun wa ardun wa samkun dalam sebagian penafsiran. Malahu tulun, sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar dan kedalaman. Malahu tulun wa ardun wa samkun. Itu yang disebut dengan jisim. Maka jisim itu adalah sesuatu yang bisa dibagi. Atau sebagian mengatakan jisim itu artinya ma tarakkaba min jauharaini fardaini fa akthar. Sesuatu yang tersusun dari dua jauharul farad atau lebih. Apa itu al-jauharul farad? Al-juz'ul ladzi la yatajazza. Al-jauharul farad artinya bagian yang sudah tidak bisa dibagi-bagi. Itu namanya al-jauharul farad. Benda terkecil yang tidak bisa lagi dibagi itu disebut al-jauharul farad. Kalau misalnya kertas, ada kertas kita sobek jadi dua. Kemudian sobekannya kita sobek lagi. Kemudian sobekannya kita sobek lagi. Kemudian kita sobek, seterusnya sampai mencapai puncak kecil, puncak terkecil sudah nggak bisa dibagi lagi, maka itu yang disebut dengan al-jauharul farad. Sudah nggak terlihat oleh mata lagi, saking kecilnya dan sudah nggak bisa dibagi lagi. Maka itu disebut apa? Al-jauharul farad. Nah, ketika dua al-jauharul farad itu digabungkan, maka disebut jisim. Menurut sebagian ulama. Dua. Ada yang menyebut empat. Ada sebagian menyebut dua. Dua jauharul farad digabungkan, maka dia disebut jisim. Karena kalau sudah dua jauharul farad, maka dipisahkan, dia sudah bisa. Dia sudah menerima pembagian, sudah bisa dibagi. Nah, menjadi dua jauharul farad. Semakin banyak jauharul farad yang terkumpul, maka benda itu semakin besar. Karena itu kalau ini bendanya dibandingkan ini mana yang lebih besar? Buku ini yang lebih besar. Kalau seandainya ini dipotong-potong secara bersamaan, mana yang lebih cepat habis? Yang ini, yang siwak ini lebih cepat habis daripada buku jika bersamaan memotongnya. Kenapa? Karena jauharul farad yang ada pada siwak ini lebih sedikit dibandingkan dengan al-jauharul farad yang ada pada buku ini. Semakin banyak al-jauharul farad yang terkumpul, semakin benda itu besar. Semakin sedikit al-jauharul farad yang terkumpul, semakin benda itu berukuran kecil. Intinya apa? Nah, intinya al-jauharul farad itu aslul jisim. Ketika al-jauharul farad itu terkumpul, dua atau lebih terkumpul, maka dia disebut jisim. Jadi jisim itu sesuatu yang menerima untuk bisa dibagi. Itu namanya jisim. Sedangkan ahad, Allahu ahad. Ahad artinya alladzi la yaqbalu linqisam. Zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi, maka disebut berarti Allah itu bukan jisim. Jadi Allahu ahad artinya Allah itu bukan jisim. Nah, bantahan terhadap kelompok mujassimah yang mereka sebagian secara langsung mengatakan Allah itu jisim, sebagian mereka tidak mengatakan Allah itu jisim, tetapi pada hakikatnya mereka itu meyakini Allah itu berupa jisim. Orang Wahabi, mereka nggak pernah mereka mengatakan Allah itu berupa jisim, sebagian. Ada juga sebagian yang terang-terangan mengatakan Allah itu jisim. Tapi
Umumnya mereka nggak mengatakan Allah itu jisim. Tetapi secara nggak langsung sebenarnya mereka itu mengatakan Allah itu jisim. Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah itu bertempat. Mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy, bersemayam di sana. Itu keyakinan orang Wahabi. Ketika orang Wahabi mengatakan bahwa Allah itu bertempat di suatu tempat, itu maknanya apa? Maknanya Allah itu jisim. Kenapa? Karena sesuatu yang bertempat pada suatu tempat, dia pasti memiliki ukuran. Ada kalanya lebih kecil dari tempatnya, seperti misalnya siwak ini bertempat di atas meja. Dia lebih kecil dari tempatnya, punya ukuran. Ada kalanya dia sama ukurannya dengan tempatnya. Ada kalanya dia lebih besar dari tempatnya. Misalnya ada kursi, yang duduk di situ anak kecil, maka dia lebih kecil dari tempatnya, tapi punya ukuran. Yang duduk orang sedang, berperawakan sedang, pas, bokongnya pas dengan kursinya, nggak lebih, nggak kurang. Ini berarti apa? Dia punya ukuran juga, ukurannya sama dengan tempatnya. Kemudian datang orang yang gembrot, bokongnya besar, duduk di situ, nggak muat. Nah, kursinya lebih kecil dari dia, berarti dia ukurannya lebih besar dari tempatnya. Berarti sesuatu yang bertempat pasti punya ukuran. Sesuatu yang punya ukuran berarti dia bisa dibagi-bagi. Dan sesuatu yang bisa dibagi namanya jisim. Maka orang Wahabi yang mengatakan Allah bertempat di atas arsy, berarti mereka meyakini Allah itu jisim. Makanya mereka disebut mujassimah. Kelompok yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu berupa jisim. Dan itu bertentangan dengan qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Artinya Allah bukan jisim, bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Enggak bisa dibagi 2, bagi 3, bagi 4 dan seterusnya. Karena Allah itu bukan jisim. Ini makna yang pertama. Nah, kemudian makna yang kedua, makna yang pertama tadi apa? Alladzi la yaqbalul inqisam wa la tajazzu li'annahu laisa jisman. Karena Allah bukan jisim. Kemudian yang kedua, al-wahid itu artinya al-ahad itu artinya sama dengan al-wahid. Al-ahad itu bimakna al-wahid. Al-ahad maknanya sama dengan al-wahid. Apa itu wahid? Allahu wahid. Artinya bahwasanya alladzi la syarikalah. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menduai, yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Itu makna wahid. Alladzi la syarikalah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha wahidun. La min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarikalah. Allah itu Esa, wahid, tidak dari segi makna bilangan, tetapi dari segi makna bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Jadi wahid artinya alladzi la syarikalah. Allahu wahidun artinya Allahu la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, baik pada zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Apa maknanya Allah wahid fi dzatihi? Artinya zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya.
Karena ketika disebut zat makhluk, maka artinya jisim. Artinya apa? Jisim. Ketika dikatakan zat saya, maka artinya jisimnya ini, badannya ini. Ketika disebut zatnya buku, ya ini, bendanya ini, jisimnya ini. Jadi ketika disebut zat makhluk, maka artinya jisim. Sementara ketika disebut zat Allah, itu bukan jisim. Bukan jisim. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim, sehingga ketika disebut zat Allah artinya haqiqatullah. Hakikat Allah. Wala ya'rifu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebut zat makhluk, apa artinya? Artinya jisim. Zat itu artinya jisim. Tetapi ketika disebut zat Allah, apa artinya? Hakikatullah. Nah, apa hakikatullah? Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Karena hakikat Allah bukan jisim. Karena itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan kita tentang Allah itu tidak sampai pada hakikat Allah. Pengetahuan kita kepada Allah itu sebatas pada sifat-sifat yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Itu batas pengetahuan kita kepada Allah. Kita tidak terjangkau, akal kita tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang dia bukan jisim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga wahidun fi sifatihi. Allah itu wahid, esa dalam sifatnya. Apa artinya? Sifatullah la tushbihu sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Karena sifat-sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun. Azaliyah tidak berpermulaan, abadiyah tidak berpenghabisan, la tataghayyar tidak berubah-ubah. Itu sifat Allah. Sedangkan sifat makhluk haditsatun, berpermulaan, berpenghabisan, berubah-ubah. Itu sifat makhluk. Seluruh sifat makhluk hadisah. Ilmu kita hadisah, pendengaran kita hadisah, penglihatan kita hadisah, iradah kita hadisah, kudrah kita hadisah. Semuanya berpermulaan, berpenghabisan, berubah-ubah. Tadi saya nggak melihat kalian. Setelah kalian masuk ke sini, baru saya melihat kalian. Itu namanya hadisah, penglihatan yang hadisah. Tadi sebelum saya bicara, kalian nggak dengar suara saya. Setelah saya bicara, baru kalian mendengarnya. Itu namanya pendengaran yang hadisah, berpermulaan. Ketika saya diam sejenak, kalian nggak dengar lagi suara saya. Karena memang nggak ada suaranya. Jadi itu namanya apa? Hadithah. Sementara Allah sifatnya semuanya azaliyah, abadiyah. Tidak berubah-ubah. Kemudian Allah wahidun fi fi'lihi. Allah itu esa dalam perbuatannya. Artinya fi'lullah azaliyun, abadiyun. Perbuatan Allah itu azali, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak diciptakan. Sementara af'alul ibad atau af'alul makhluk, perbuatan makhluk itu hadisatun bi khalqillah. Perbuatan makhluk itu baru berpermulaan Allah yang menciptakannya pada kita. Ketika kita makan, Allah yang menciptakannya pada diri kita. Perbuatan makan tersebut. Ketika kita berjalan, Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri kita. Ketika kita minum, Allah yang menciptakan perbuatan minum itu pada diri kita. Berpermulaan tadi enggak, sekarang iya. Ya, saya berbicara,
Ini adalah sebuah perbuatan. Tadi saya nggak berbicara, kemudian saya berbicara. Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri saya. Bukan saya sendiri yang menciptakannya. Bukan saya yang menciptakan perbuatan bicara. Tetapi Allah yang menciptakannya pada diri saya. Saya hanya melakukan kasab, mengarahkan kehendak saya pada perbuatan bicara, dan Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri saya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah wahidun fi dzatihi, Allahu wahidun fi sifatihi, Allahu wahidun fi fi'lihi. Dan itu makna Allahu Ahad. Nah, menurut penafsiran yang kedua, Qul huwallahu ahad. Jadi ahad ada dua penafsiran. Ahad yang pertama artinya Allah itu bukan jisim, karena maknanya zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi-bagi, berarti dia bukan jisim. Yang kedua, ahad artinya wahid, artinya alladzi la syarika lahu. Zat yang tidak ada sekutu baginya, baik pada zatnya, perbuatannya maupun sifat-sifatnya. Nah, kita lanjutkan. Allahus Samad. Ay alladzi taftaqiru ilaihi. Ay alladzi tegese zat taftaqiru kang butuh ilaihi maring alladzi sapa jami'ul makhluqati sekabehane makhluk. Ma'astighnaihi sartane moho utawa sartane ora butuhe Allah angkulli maujudin saking saben-saben perkara kang maujud. Walladzi yuqsadu walladzi ladzat yuqsadu kang den tuju inda syiddati ing dalem nalikane syiddah. Artinya ing dalem nalikane banget ing dalem butuh bijami'i anwa'ihi kelawan sekabehane pira-pira maceme syiddah. Ketika seseorang dalam kondisi sangat terpuruk, wala yajtalibu bi khalqihi naf'an, wala yajtalibu lan ora narik sapa Allah bi khalqihi kelawan makhluke Allah naf'an ing kemanfaatan li nafsihi kanggo dzate Allah, wala yadfa'u lan ora nolak bihim kelawan khalqihim an nafsihi saking dzate Allah darran ing bahaya. Wa qala Ibnu Abbas as-samadu radhiyallahu anhuma, as-samadu utawi as-samad iku alladzi dzat la jawfa lahu. Jim ya itu. La jawfa lahu. Wa qalahu, ini saya maknanya belum ya. Kalau jauf itu kan rongga asal katanya. Cuman penjelasannya bagaimana tidak kita jelaskan. Wa qalahu al-Hasan wa Mujahid. Ma'nahu, nah ini tapi dijelaskan di sini. Ma'nahu tai maknane laisa ora ana sapa Allah iku kal insani kaya menungso. Laisa maknahu ora ana utawi maknane iku musmatan. Musmatan ay masdudan. Kang den masdud kang den tutup. Zat kang den tutup. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada beberapa penafsiran, tetapi kita jelaskan penafsiran yang pertama tentang tafsir Allahus Samad. Bahwa artinya Allahus Samad itu adalah zat yang semua makhluk itu butuh kepadanya, dan Allah itu tidak butuh kepada semua makhluknya. Itu Allahus Samad, yaitu zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Sebaliknya makhluknya itu pasti butuh kepada
Allah. Atau dibalik, zat yang dia zat yang semua makhluknya itu butuh kepadanya dan dia tidak butuh kepada semua makhluknya. Itu makna pertama dari As-Samad. Jadi Allah atau semua makhluk itu butuh kepada Allah. Tapi Allah tidak pernah butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia gak butuh pada manusia. Allah yang menciptakan malaikat tidak butuh pada malaikat. Allah yang menciptakan langit tidak butuh kepada langit. Allah yang telah menciptakan arasy, Allah gak butuh kepada arasy. Allah yang telah menciptakan tempat, Allah gak butuh kepada tempat. Allah tidak membutuhkan satupun dari makhluknya. Allah nggak butuh kita, manusia. Sebaliknya kita makhluk itu yang pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara makhluk yang nggak butuh Allah? Nggak ada. Setiap detik kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan oksigen untuk kita bisa bernafas. Kalau nggak ada oksigen, kita bisa mati. Allah yang memberikan kesehatan kita, Allah yang memberikan hidup kita, Allah yang memberi makan, minum, Allah yang bisa yang memberikan penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Setiap detik kita butuh Allah. Tapi Allah tidak sedetik pun membutuhkan kita. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kaya maha kaya artinya enggak butuh terhadap alam semesta. Sementara kita itu kita pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada di antara kita yang enggak butuh Allah. Pasti kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa, tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Dalam ayat yang lain disebutkan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Sementara wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara, dan dia Allah itu zat yang maha kaya, sementara kalian itu adalah orang yang fuqara ilallah, yang pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Jadi Allahus Samad artinya Allah adalah zat yang semua makhluk butuh kepadanya. Sedangkan Allah itu sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebagian penafsiran As-Samad artinya alladzi yuqsadu inda syiddah bi jami'i anwa'iha, yaitu zat yang dituju di saat seseorang itu membutuhkan. Dan manusia selalu membutuhkan, tetapi di sini disebut secara khusus inda syiddah. Inda syiddah itu ketika seseorang itu dalam masalah, dalam menghadapi problem kehidupannya, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengertian dia akan meminta kepada Allah jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Ketika seseorang sedang sakit misalnya, maka dia akan meminta pertolongan kepada Allah.
ketika seseorang dalam keadaan misalnya fakir, miskin, enggak membutuhkan makan, minum, ketika seseorang dalam musibah tertentu, maka dia akan menuju kepada Allah dengan pengertian dia akan meminta jalan keluar atas persoalan yang dia hadapi. Itu sebagian penafsiran maknanya seperti itu. Allahus Samad, lebih khusus dari yang pertama. Yang pertama secara umum. Secara umum makhluk itu ya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Nah, yang kedua, ini lebih khusus, yaitu As-Samad itu maknanya adalah zat yang dituju di saat makhluk itu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tertentu yang berat. Di saat itu manusia akan menuju Allah dengan pengertian dia meminta kepada Allah jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah mentok misalnya setiap permasalahannya dia sudah nggak bisa berkutik lagi, biasanya kemudian dia kembali kepada Allah dengan tawakkul 'ala Allah, pasrah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dia misalnya meskipun tawakkul 'ala Allah itu tidak bertentangan dengan ittikhadus sabab, dengan usaha. Tetapi seseorang ketika sudah misalnya seseorang sakit, kemudian dia sudah berobat ke sini, sudah berobat ke sana, ke sini, ke sana, kemari dengan berbagai macam model pengobatan yang halal dia telah lakukan, kemudian dia dan belum kunjung sembuh, maka kemudian dia pasrah, menyerahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya pasrah itu perbuatan hati yang sejak awal dia sudah memasrahkan. Seorang mukmin yang kamil dia sudah memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wala yajtali bi khalqi naf'an li nafsihi wala yadfa bihim an nafsihi dharra. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menarik manfaat dari makhluknya dan tidak tertolak bahaya darinya dengan sebab makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menarik kemanfaatan dari makhluk dan Allah tidak terkena bahaya dengan sebab makhluknya. Itu makna yang lain dari As-Samad. Jadi meskipun semua makhluk, meskipun seandainya semua makhluk itu beriman kepada Allah, enggak ada yang kafir, semuanya beribadah kepada Allah, maka Allah tidak bertambah kemuliaannya, keagungannya. Sebaliknya, seandainya semua makhluk, semuanya kafir, enggak ada satupun yang beribadah kepada Allah, Allah enggak kena bahaya. Apakah dengan sebab enggak ada yang menyembahnya kemudian Allah dikatakan berhenti jadi Tuhan? Enggak, Allah tetap pencipta alam semesta ini. Artinya enggak ada efek. Enggak ada efek. Makhluk itu dia berbuat taat, Allah enggak mengambil manfaat dari itu. Orang bermaksiat, Allah juga tidak kena bahaya dari maksiat dan kekufuran yang dilakukan oleh para hambanya. Kita berbuat taat ini kemanfaatannya untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita taat kepada Allah, Allah enggak mengambil manfaat dari ketaatan yang kita lakukan. Tetapi justru kitalah yang mengambil manfaat dari ketaatan kita kepada Allah. Karena dengan ketaatan itu kita bisa mendapatkan keselamatan dan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Kita hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Yang dapat manfaat siapa? Kita atau Allah? Allah sama sekali
nggak mengambil manfaat dari ketaatan kita. Tapi kitalah yang nanti akan mendapatkan manfaatnya di akhirat. Kita sholat, kita puasa, Allah tidak mengambil manfaat dari itu. Kita yang akan mendapatkan manfaat dari ketaatan yang kita lakukan. Demikian juga kalau seseorang itu bermaksiat, seseorang kufur, seseorang melakukan dosa-dosa besar, siapa yang akan dapat bahaya? Allah atau kita? Kita makhluknya yang akan dapat bahaya. Karena dengan itu kita terancam dengan azab yang berat nanti di akhirat jika Allah tidak mengampuninya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendapatkan bahaya dari kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh makhluk. Ini penafsiran yang lainnya dari As-Samad, Allahus Samad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Lam yalid qala Muqatil lam yalid fayuwarras. Ya. Lam yalid orang lahirakan sapa Allah. Fayuwarrasu mongko nuli den warisi sapa Allah. Lam yalid artinya tidak melahirkan. Secara bahasa artinya tidak melahirkan. Artinya dia bukan bapak dari yang lainnya, bukan ibu dari yang lainnya, bukan bukan asal dari sesuatu yang lain. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yulad fayusyaraku walam yulad lan ora den lahiraken sapa Allah fayusyaraku mangko den sekutaaken sapa Allah wa dzalika lan utahe mangkono-mangkono iku anna musyriki al-arabi sak temene wong-wong musyrik Arab iku qalu padha ngucap sapa musyriku al-arab al-malaikatu ing ucapan al-malaikatu utawi malaikat iku banatur rahmani pira-pira anak wadone Allah. Wa qalat lan wis ngucap sapa al-yahudu wong Yahudi Uzairu ing ucapan Uzairu ibnullah. Uzairu utawi Uzair Nabi Uzair iku ibnullahi anak lanange Allah. Wa qalat lan wis ngucap sapa an-nasara wong-wong Nasrani al-masihu utawi al-masih iku ibnullahi anak lanange Allah. Fabarra'a mongko ngelepasaken sapa Allah nafsahu ing zate Allah min dzalika saking mangkono-mangkono keyakinan. Wa qala lan wasdawuh sapa al-hafidh rupane Al-Abdariyu yaitu Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi lam yalid wa lam yulad iku nafyun nafa'akan lil madiyati walin hilali wa huwa lan utai Allah iku ayyan halla minhu syai' wa huwa lan utawi al-madiyah walin hilal iku ayyan halla minhu syai' yanto pisah minhu sangking Allah sangking suci-wici gitu, atau sangking Allah juga bisa bukan ya ini makna madiyah inhilal sangking suci-wici apa syai'un suci-wici au ayyahulla utawa yanto manggon huwa fi syai'in huwa ya sesuatu fi syai'in yang dalam suci-wici boleh juga sebenarnya dimaknai Allah tetapi harus dilanjutkan dari nafyun lil madiyati walin hilal. Bahwa artinya Allah tidak ada sesuatu yang terpisah darinya dari Allah atau tidak ada atau dia Allah itu tidak bertempat pada sesuatu. Insyaallah ini akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.